Semangat pagi anak-anakku semuanya. Jumpa kembali kita di channel pembelajaran IPA mode daring. Kita akan masuk pada bab 1 objek IPA dan pengamatannya, memasuki segmen yang kedua dengan topik pengukuran. Nah, ini menarik anak-anak karena hampir setiap hari, hampir setiap saat kita selalu melibatkan pengukuran. Ketika kita berbicara tentang pengukuran, maka yang terfikir di benak kita adalah apa itu mengukur? Kemudian mengapa perlu diukur? Alat apa yang digunakan untuk mengukur? Pernahkah kalian mengukur? Kalau pernah, mengukur apa? Coba diingat-ingat. Siapa yang pernah mengukur? Nah, ini beberapa contoh kegiatan yang melibatkan pengukuran. Yang pertama adalah membuat seragam. Jadi ketika kalian mau masuk sekolah, bikin seragam, kalian datang ke tukang jahit, pasti diukur berapa tinggi kalian, berapa lebar bahu kalian, berapa lingkar lengan kalian, ini harus diukur. Bayangkan kalau tidak diukur, tiba-tiba langsung dibuatkan, bisa jadi seragam kalian terlalu besar atau terlalu kecil. Kemudian membeli gula. Kalian disuruh ibu kalian ke toko beli gula. Bu, beli gula. Pedagangnya bingung, berapa? Nah, harus diukur. Mau 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dan seterusnya. Begitu juga beli bensin ke pom. Harus diukur dulu. Beli bensin berapa liter? Nah, kalau nggak ada liternya, ya nggak bisa. Maka harus diukur dulu. Tuh. Kemudian mengukur. Mengukur itu adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, ini contoh gambar ini. Coba amati. Apa ini? Ini adalah meja yang diukur menggunakan tengkil tangan. Lalu yang kedua, ini ada orang mengukur panjang meja. Sama, yang atas tadi mengukur panjang meja, yang bawah juga mengukur panjang meja. Cuman bedanya yang atas menggunakan tengkil, yang bawah ini menggunakan penggaris atau menggunakan mistar, menggunakan meteran. Nah, kira-kira berapa ya panjangnya? Kalau yang atas berapa tengkil, kalau yang bawah berapa senti atau berapa meter. Nah, pengukuran yang atas ini, ini dinamakan dengan pengukuran tidak baku. Kenapa dinamakan pengukuran tidak baku? Karena alat ukur yang digunakan adalah tengkil. Ini tidak standar atau tidak baku. Anak yang tengkilnya panjang, ketika mengukur hasilnya akan kecil. Anak yang tengkilnya kecil-kecil, ketika mengukur hasilnya akan besar. Sehingga antara orang yang satu dengan orang yang lain menghasilkan hasil yang tidak sama. Nah, pengukuran seperti ini dinamakan dengan pengukuran tidak baku. Lalu yang bawah, ini dinamakan pengukuran baku karena alat ukurnya standar, meteran atau mistar. Siapapun yang mengukur, dimanapun diukur, hasilnya pasti sama dengan catatan mengukurnya benar. Pak Yanto mengukur pakai meteran panjang meja. Kamu mengukur panjang meja dengan meteran. Selama mejanya sama, pasti hasilnya akan sama. Nah, pengukuran seperti ini dinamakan dengan pengukuran baku. Lalu praktek dalam kehidupan sehari-hari, seyogyanya ketika melakukan pengukuran, kalian gunakan alat ukur yang baku. Nanti di tugas berikutnya, kalian akan saya minta untuk menyebutkan contoh-contoh lain pengukuran baku dan pengukuran tidak baku. Berikutnya ini. Tadi mengukur adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Ada 3 poin, besaran, satuan, alat ukur. Apa sih besaran itu? Apa sih satuan itu? Dan apa itu alat ukur? Nah, ini ada besaran, ada satuan,
ada alat ukur. Besaran. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, memiliki satuan serta dapat dinyatakan dengan angka. Sesuatu yang dapat diukur. Contoh, panjang. Bisa diukur enggak? Bisa. Menggunakan apa? Meteran. Waktu bisa diukur enggak? Bisa. Menggunakan apa? Stopwatch atau menggunakan jam. Ada satuannya. Jam tadi itu adalah satuan. Jadi besaran itu bisa diukur. Kalau warna, oh ini loh rambutnya hitam sekali. Berapa hitamnya? Bisa nggak dinyatakan dengan angka? Nggak bisa. Nah, sesuatu yang tidak bisa dinyatakan dengan angka, tidak dapat diukur, itu dinamakan dengan bukan besaran. Jadi yang membedakan besaran itu dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka, sedangkan yang bukan besaran itu tidak dapat diukur. Contoh, besaran panjang, lebar, volume. Panjang bisa diukur, ada alat ukurnya, penggaris atau mistar. Lebar bisa diukur, ukur dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa, dikalikan ketemulah lebar. Volume juga bisa diukur berapa liter. Nah, ini dia tergolong besaran. Lalu yang kedua ada satuan. Satuan itu sesuatu yang digunakan untuk menyatakan nilai dari suatu besaran. 50. Panjang kelas ini adalah 50. 50 apa? Enggak jelas. Supaya jelas harus diberi satuan. 50 meter. Mobil itu loh bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. 100. 100 apa? Nah, harus ada satuannya. Kilometer per jam. Contoh satuan. Meter, kilogram, meter persegi, dan seterusnya. Kemudian alat ukur. Alat ukur namanya secara alat ukur ya berarti alat yang digunakan untuk memperoleh nilai dari suatu besaran. Contoh, meteran ini untuk mengukur panjang. Neraca atau timbangan ini untuk mengukur massa. Termometer untuk mengukur suhu. Ini bedanya besaran, satuan, dan alat ukur. Kemudian kita coba belajar membedakan besaran, nilai, satuan, dan alat ukur. Contoh, Budi menimbang massa gula dengan menggunakan neraca diperoleh 2,5 kilogram. Ayo, yang mana besarannya, yang mana nilainya, yang mana satuannya, dan mana alat ukurnya. Ayo, siapa yang bisa? Nih, besarannya adalah massa, satuannya adalah kilogram, alat ukurnya adalah neraca, 2,5 adalah nilainya. Jadi jangan keliru, membedakan antara besaran, satuan, alat ukur, dan nilai. Contoh berikutnya, Agung mengendarai mobil di jalan tol. Ia melihat jarum speedometer menunjukkan angka 80 km per jam. Mana besarannya? Mana satuannya? Nah, ini nah. Besaran kecepatan. Walaupun di sini tidak tertulis 80 km per jam menunjukkan apa? Menunjukkan kecepatan. Maka itulah besarannya. Satuannya apa? Kilometer per jam. Alat ukurnya apa? Speedometer. Nilainya berapa? 80. Paham ya? Bisa membedakan ya? Nanti di latihan soal, kamu akan Pak Yanto minta untuk menentukan mana besaran, mana satuan, mana alat ukur, dan mana nilai. Selanjutnya, fokus pada besaran. Nah, besaran tadi sudah dijelaskan di depan, sesuatu yang dapat diukur, punya nilai, punya satuan. Nah, besaran dalam IPA itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah besaran pokok. Kemudian ada besaran turunan, ada besaran vektor, ada besaran skalar. Nah, kita kupas satu persatu. Besaran pokok. Pokok, apa artinya pokok? Pokok itu dasar atau utama. Kebutuhan pokok, berarti kebutuhan dasar atau kebutuhan yang
utama. Begitu juga dengan besaran pokok. Jadi besaran pokok itu adalah besaran yang dasar atau yang utama. Apa saja? Ada 7. Kalau kita singkat jiwa SMP. J-nya itu adalah jumlah zat, I-nya adalah intensitas cahaya, W-nya adalah waktu, A-nya adalah arus listrik, S-nya suhu, M-nya massa, P-nya panjang. Ini besaran pokok ada 7. Satuannya jumlah zat mol, disingkat mol. Intensitas cahaya kandela, disingkat CD. Waktu sekon, disingkat S. Ini bukan detik, walaupun sekon dengan detik sama, tapi ini dalam SI. SI itu adalah satuan internasional. Jadi satuan yang berlaku di seluruh negara. Jadi satuan waktu itu internasionalnya adalah sekon, bukan detik, bukan menit, bukan jam. Alat ukurnya stopwatch. Arus listrik satuannya adalah ampere. Alat ukurnya ampere meter. Suhu satuan internasionalnya adalah Kelvin, disingkat K besar, tidak pakai derajat. Hati-hati yang sering keliru, suhu satuannya adalah Celsius. Celsius itu adalah satuan yang berlaku di Indonesia, internasionalnya adalah Kelvin. Massa kilogram, bukan gram. Panjang meter, bukan kilometer. Ini yang berlaku secara internasional. Berikutnya besaran turunan. Besaran yang diturunkan atau yang dijabarkan dari besaran pokok. Jumlahnya ada banyak selain 7 besaran pokok tadi. Ada luas, ada volume, ada kecepatan, ada percepatan, ada gaya, ada daya, dan seterusnya. Masih banyak yang lain. Ada energi kinetik, ada energi potensial, energi mekanik, dan seterusnya. Berikutnya, besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Contohnya, ini kecepatan. Jadi mobil bergerak dengan kecepatan tertentu. Dia ada nilainya, ada arahnya. Jadi bergerak kemana dia? Ini ada arah. Kemudian tekanan, kita menekan. Kemana arah tekanan kita? Berapa besarnya? Nah, ada nilainya, ada arahnya. Besaran seperti ini dinamakan dengan besaran vektor. Kemudian ada besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Contoh, massa 10 kg. Kemana arahnya? Tidak ada. Panjang meja 10 cm. Kemana arahnya? Tidak ada. Nah, besaran seperti ini dinamakan dengan besaran skalar. Jadi besaran ada besaran pokok, ada besaran turunan, ada besaran vektor, ada besaran skala. Itu anak-anak, topik kita pada segmen yang kedua membahas tentang pengukuran dan besaran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di segmen-segmen berikutnya. Semangat pagi anak-anakku semuanya.